kita jangan ngelihat dari sisi negatifnya aja. Manusia ini kan gak lepas dari pro kontra. Coba lihat bagaimana kehebatan dia tanpa suami, membesarkan anak, begitu sangat luar biasa protektif pada anak, sampai dia gak peduli hujatan orang, yang penting anak ada segalanya. Kita ya, jangan sampai kebencian kita kepada seseorang, pada satu kaum membuat kita berlaku tidak adil. Nah, sosok selebritis ini kita jangan melihat dari sisi negatifnya aja. Manusia ini kan gak lepas dari pro kontra. Coba lihat bagaimana kehebatan dia tanpa suami, membesarkan anak, begitu sangat luar biasa protektif pada anak, sampai dia udah gak peduli hujatan orang, yang penting anak ada segalanya. Dia mau karena memang kurangnya perhatian, mungkin anaknya ada sedikit perlawanan, walaupun endingnya juga Allah luluhkan juga. Nah, kita lihat dari sisi positifnya ya, jangan kita kamu senang banget tuh nyari kesalahan orang. Kita kadang-kadang nuding orang, wah itu artis si A begini, padahal kita ini kan kita nunjuk dia, tapi jari kita berpulang ke kita banyak ya. Nunjuk paling yang ikut ini juga ikut-ikutan, tiga ini nunjuk ke kita sering nuduh orang nyolong ayam, padahal kita sendiri maling kambing. Kita ini lebih berdosa daripada dia. Jadi cobalah kita kepada siapapun buat ngurang-ngurangin dosa kita ya. Jangan kita ada dan memang sekarang sih yang hobi itu, apalagi maaf ya, emak-emak di komplek ya. Ini bukan saya ngomong, Nabi itu ketika Isra Mi'raj ngelihat di neraka itu penduduknya kebanyakan perempuan. Ditanya sama Rasulullah mencucurkan air mata, wahai Jibril, kenapa kok penduduk neraka kebanyakan perempuan? Apa mereka enggak sholat? Rajin. Apa mereka enggak rajin pengajian? Pengajian lebih semarak ibu-ibu. Dosanya apa? Yang pertama, kunna yakfurul ashir. Mereka ini enggak pandai berterima kasih pada suami. Yang kedua, kurang pandai menjaga lidah. Kadang-kadang sambil beli sayuran, kadang-kadang sambil pengajian. Bayangin ngaji cuma setengah jam, ngomongin tetangga, ngomongin artis 1,5 jam tekor ya. Jadi tolong kita lihat sisi orang ini kan bagaimana dia, bagi dia tuh, apalagi orang kalau udah sering keluar masuk bui ya, jadi kayak ini aja lah, kayak masuk diklat lah, kayak masuk pesantren, kayak masuk pusat pelatihan. Tapi kita jangan ngelihat orang. Sekarang orang ngelihat begini loh, ada maling roti, kita seolah jadi holy man, manusia suci. Kamu ini maling, kamu ini kurang ajar. Kita nggak lihat sebab akibatnya. Kata Umar bin Khattab, kalau orang mencuri karena lapar, pemimpin yang harus dihukum. Kenapa rakyatnya kelaparan? Bahkan Umar bilang, di daerah kota Umar bin Khattab nggak boleh ada, jangankan manusia, nggak boleh ada anjing yang mati kelaparan. Anjing itu kan dianggap najis, nggak boleh ada anjing mati kelaparan. Nah, makanya kita kalau ada orang mencuri karena lapar, di Islam itu nggak dipotong tangan. Inilah hebat Islam, objektif, harusnya disantuni ya. Makanya ayo kita kalau melihat artis idola kita siapapun, jangan dari sisi negatifnya aja ya. Kita semua al-insan mahal khata wa nisyan. Manusia ini tempatnya salah dan dosa, kata Bang Hadi Romai Rama. Tapi jangan selalu dosa, kebangetan. Itu perjuangan yang luar biasa. Jadi seorang ibu itu ya, demi menjaga marwah keluarganya ya, dia rela melakukan apa saja ya. Walaupun peran ayah juga besar. Kadang-kadang ayah rela dibully orang di luar, dimarahi sama bos, dimaki-maki atasan,
demi anak, apalagi ibu ini dari mulai melahirkan aja taruhannya hidup dan mati, ratusan saraf ini putus sakit ini wahnan ala wahnin, nggak bisa digambarkan, nggak bisa dideskripsikan dengan untaian kata-kata. Makanya kita harus lihat kehebatan karena kebetulan dia ini artis terkenal, tapi sosok ini jujur ya. Umpama kita bicara Nikita, kok kita nggak ngelihat dia kalau ngisi acara sosial rela nggak dibayar, kok kita nggak ngelihat sisi baik dia menderma di mana-mana, kok kita nggak pernah ngelihat dia jebolan pesantren, kok kita nggak ngelihat sisi baik dia yang nggak seperti tiktoker yang banyak cuman ngambur-ngamburin uang, gocap aja kamera di mana-mana. Nah, kita harus objektif. Bukan saya ngebela, tapi ini kan kita menghimbau kepada semua. Makanya kalau penceramah pun usikum wa nafsi bitaqwallah. Jadi bukan cuma kita ngajak orang nafsi, kita juga ngomong begini menasihati diri sendiri. Jadi saya pun kalau melihat orang, sebenci apapun orang, pasti ada sisi baiknya. Kalau kebencian kita balas dengan kebencian, apa beda kita? Lagian Anda juga ngapain ngebenci dia? Dia nggak pernah merugikan Anda. Jadi manusia ini kan baru bisa merasakan nikmat kalau nikmat ini udah hilang. Kita merasakan pentingnya gigi, kalau misalnya gigi dalam keadaan normal kita anggap biasa-biasa aja. Kita merasakan pentingnya mata kalau mata kita udah sakit, telinga kita udah budek. Kita baru bisa merasakan nikmatnya alam merdeka ini kalau kita udah terpenjara ya. Tapi penjara ini ada penjara fisik, rutan, ada penjara batin. Kadang-kadang rumah kita mewah, kadang kita paranoid, dihantui dosa, kita makan hak orang, di rumah yang besar pun kita terpenjara. Jadi penjara itu nggak cuma bentuk fisik, sel, di lapas, di bui, tapi kadang-kadang di rumah mewah pun kita terpenjara. Nah, hampir, saya kan sering dakwah keluar masuk penjara ya. Jadi lapas manapun saya datengin, saya ngobrol sama kepala rutannya, hampir 70% sampai 80% survei orang penjara ini pada sadar. Hanya segelintir orang yang nggak ngambil pelajaran di penjara, betapa mahalnya kemerdekaan menghirup udara di luar, kita bebas walaupun matahari dikit kita mandi keringat, tapi nikmat kita jalan merdeka. Kita naik motor walaupun bermacet-macet ria, lebih nikmat jalan merdeka. Tapi banyak pembelajaran di dalam penjara. Nah, ternyata kita bisa saling watawasau bil haq watawasau bis sabr. Coba lihat, ada artis juga senior, dia di penjara lama loh, dan dia kesalahannya nggak fatal, dia cuman membagi-bagikan hasil, membagi-bagikan konon, kita nggak boleh memvonis ya, ada tuduhan hasil korupsi segala macam, dia cuman tugasnya ngebagi-bagiin, dia bukan pelaku utama, tapi di penjara hebat sekali, nggak ada sifat dendam dengan orang yang menjerumuskan, nggak, hatinya bersih, dia tetap mendalami agama, dia nggak ada tergelitik mau keluar dari agama yang dia anut walaupun dia mu'alaf. Keluar penjara pun dia berdakwah kemana-mana. Jangan kita percuma kita nyimpan dendam pada orang pun, makin batin kita makin sakit. Makanya di penjara ini alhamdulillah, alhamdulillahnya dalam sisi positif ya, banyak orang yang mengambil hikmah dan pembelajaran, banyak orang-orang yang mendapatkan hidayah tobatnya di penjara. Nah, kepada siapapun yang mendapatkan hidayah pembelajaran di penjara, artis sekalipun seperti Nikita ya, jadi makin religi berarti benar-benar dia mengambil hikmah dari segala musibah. Kadang-kadang yang kita manusia merugi ini, kita nggak mengambil hikmah apapun itu. Padahal sebenarnya Allah ini kadang-kadang sayang sama hambanya, biar kita fokus meninggalin dunia dulu, biar kita ibadahnya. Banyak loh orang di penjaranya yang melahirkan karya-karya monumental. Buya Hamka 4 tahun di penjara, lahir tafsir monumental Al-Azhar.
Nah, jadi sangat kagum, acukan 2 jempol kepada, apalagi kita selebritis ya, banyak pengikutnya, apalagi Pak Sohor dalam penjara benar-benar menjadi madrasah, tempat pembelajaran. Penjara itu bukan sekadar, bukan dianggap tempat hukuman, di mana sudut pandangnya